Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bersama kami dalam acara Sahur Talk, menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Dalam kesempatan ini masih bersama saya Kang Abdul, ditemani 3 rekan saya, ada Kang Mugi, ada Kang Rijal dan Kang Majid. Kami dalam kesempatan ini akan membahas sebuah topik yang lumayan penting banget ya, karena ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu? Kita masih di bulan suci Ramadan, masih berada di bulan Ramadan. Yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan menjaga hati atau mengikuti rasa. Bagaimana spesifiknya adalah dibahas batasan interaksi lawan jenis. Ya, interaksi lawan jenis artinya di sini pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sebetulnya batasannya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bulan suci Ramadan ini kan banyak juga nih aktivitas-aktivitas yang berkaitan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan gitu ya. Misalnya ngabuburit bareng, bukber bareng, ya kan. Banyak aktivitas-aktivitas yang di situ ada interaksinya antara laki-laki dan perempuan. Nah, tentu sebagai seorang muslim kita wajib tahu juga kan sebetulnya bagaimana sih aturan-aturan dalam Islam itu yang berkaitan dengan interaksi lawan jenis, sehingga kita bisa benar-benar menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan tidak terpengaruh untuk mengikuti perasaan kita. Itu poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama langsung ke Kang Mugi. Kang Mugi, dari pengalaman Kang Mugi ya, bagaimana nih Kang Mugi dalam menjaga interaksi Kang Mugi terhadap lawan jenis, dan juga berdasarkan tentu kan interaksi itu berawal dari pemahaman dulu ya. Bagaimana pemahaman Kang Mugi terhadap pergaulan itu, sehingga dari pemahaman ini lahirlah perbuatan-perbuatan yang itu yang dilakukan Kang Mugi spesifiknya berkaitan dengan interaksi Kang Mugi terhadap lawan jenisnya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sangat menarik sekali mengenai pembatasan mengenai komunikasi antara ikhwan atau akhwat ataupun laki-laki dan perempuan. Yang saya pahami bahwa Islam itu sudah mengatur dan sudah memberikan batas-batasan, dan yang setahu saya bahwa Islam itu sudah mengatur mengenai berinteraksi dengan lawan jenis yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama mengenai pendidikan, yang kedua mengenai kesehatan, yang ketiga yaitu mengenai muamalat. Jadi mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, dan mengenai muamalat itu diperbolehkan. Contoh, kita pendidikan belajar satu ruangan dengan akhwat ikhwan boleh, karena fokusnya itu kita talabu ilmi. Kita tetap dibatasi sekat, iya. atau tidak satu bangku bareng. Betul, dalam arti sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Tapi tetap ada batasannya, dalam arti satu ruangan tapi sebelah kanannya laki-laki, sebelah kirinya khusus perempuan. Dan duduk sebangkunya pun ya laki-laki, perempuan. Lebih bagus ya. Kalau sekat lebih bagus. Terus yang kedua mengenai kesehatan. Boleh nggak misalkan kita sakit diperiksa oleh perempuan, aneh sakit nih, tiba-tiba darurat. Tiba-tiba saya ke rumah sakit, tidak ada mungkin dokter laki-laki, ada perempuan, yang nggak masalah. Itu tidak dipermasalahkan dalam Islam. Karena apa? Karena memang apalagi darurat ya posisinya. Terus yang ketiga mengenai muamalah atau berjual beli. Ketika kita beli kan kita kan nggak tahu di pasar, di warung itu kan yang jualan laki-laki perempuan. Apakah kita milih jual, saya mau milih yang laki-laki aja khusus? Nggak mungkin juga. Namanya pasar pasti kan banyak orang gitu lah. Selain juga kita memang banyak yang perlu kita pandangi ya, karena memang di luar itu kan luar biasa mengenai apa ya, tahu sendiri lah bahwa banyak orang-orang yang tidak menutup aurat dan sebagainya gitu. Nah, pengalaman saya pribadi Kang Abdul dan rekan-rekan teman-teman ngaji ID, bahwasanya bab mengenai kapasitas untuk berinteraksi memang ada batasannya. Contoh, sesuatu hal yang tidak menjerumus kepada ikhtilat, mencampur baurkan.
Bahkan mengenai kayak nonton bioskop, mungkin beberapa orang mengatakan bahwa itu mubah-mubah aja. Tapi ketika saya mendalami bahwa di dalam Islam nonton bioskop dengan mencampur baur perempuan laki-laki sebagainya itu ya udah masuk ikhtilat, dan ikhtilat itu ya dosa atau haram. Maka sesuatu yang memang belum kita tahu hukumnya memang mubah karena kita belum tahu hukumnya. Tapi ketika kita sudah tahu hukumnya, ya kalau bisa menghindari atau jangan sampai kita melakukannya. Nah, interaksi seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Abdul mengenai buka bersama, terkadang ayo kita reunian sambil kita mengenai bulan puasa nih, sekalian berpuasa gitu kan. Ya maka harus dipahami juga bahwasanya ya boleh buka puasa, tapi meja satu khusus laki-laki, meja kedua yang sampingnya atau sebelahnya perempuan semua. Jadi jangan sampai mencampur baur semua, apalagi ya sampai mungkin terang-terangan belum muhrimnya atau belum memang ada ikatan, udah pegang-pegangan tangan atau mungkin cipika-cipiki atau mungkin sebagainya. Ya menurut zaman sekarang mungkin hal yang lumrah karena sudah lama tidak ketemu ya. Karena kan reuni sambil reuni kan. Cuman ya kalau kayak kita pribadi yang sudah belajar atau masih belajar, seharusnya kalau belum tahu ilmunya cari tahu. Poinnya itu ya, sebelum tahu tentang sesuatu ya masih bingung misalnya, maka cari tahu dulu ilmunya. Iya, ya pasti ya. Itu sebelum ilmu ya. Betul, dan harus cari guru yang tepat juga. Kebalik ya, ilmu itu sebelum beramal. Jadi kita belajar dulu sebelum mungkin nanti kita bertindak atau berperilaku. Itu kalau dari saya pribadi kurang lebihnya seperti itu, Kang Abdul. Mantap. Ya, pengalaman yang mencerahkan juga dari Kang Mugi. Ya, inilah gunanya ketika kita itu belajar ya, ngaji gitu ya. Jadi sehingga kita tahu batasan-batasan antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dari mana kita bisa tahu? Satu-satunya cara ya dengan ngaji gitu. Maka sahabat ngaji ID yang mungkin belum ada kesempatan untuk ngaji, maka jadwalkanlah ngaji, belajar menuntut ilmu, cari guru ya, sehingga kita tahu ilmunya sebelum kita melakukan suatu amal atau perbuatan. Termasuk di Gen Z ya. Apalagi di Gen Z ini kan yang namanya pergaulan ini banget ya. Sangat kental sehari-harinya, itulah mungkin aktivitas di luar rumah itu lebih banyak daripada misalnya di rumah gitu ya. Nah itu pasti melibatkan antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa sih fakta Gen Z berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan gitu ya, dan batasannya seperti apa yang saat ini terjadi. Mungkin Kang Rizal bisa sedikit menjelaskan dan juga bisa berbagi ya, seharusnya bagaimana Gen Z ini dalam berperilaku, terlebih di bagian pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Silakan Kang Rizal. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya ini temanya sangat mengena dan juga bersinggungan dengan Gen Z banget ini. Karena ini berkaitan dengan batasan antara laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi adalah Gen Z itu kan luar biasa kan, di usia-usia muda ya kan, labil gitu kan, ditambah memang lingkungan yang tidak mendukung sekali gitu loh. Artinya lingkungannya itu kapitalis tadi, sekuler ya kan, nggak ada yang namanya agama-agamanya. Nah setidaknya ini bersinggungan dengan dua ya. Pertama adalah Gen Z yang masih pacaran ini ya. Gen Z yang masih pacaran nih tentu perlu di ketahui dulu bahwasannya yang namanya pacaran itu kan dilarang oleh Tuhan. Ayatnya jelas, kemudian Nabi juga melarang kan gitu. Pacaran yang boleh kan ada pacaran setelah menikah ya kan, bukan pacaran sebelum menikah. Pacaran sebelum menikah itu namanya mendekati zina. Sedangkan Islam tadi sangat jelas dan tegas melarang perbuatan tersebut gitu loh. Nah nih kemudian yang kedua mungkin bersinggungan dengan laki-laki perempuan yang memang friendly gitu ya. Atau nanti ada istilah TTM, tapi mesra gitu kan. Nah ini yang sering terjadi juga gitu kan ya, friendly gitu kan, dengan alasan saya ini teman ya, hanya sekedar teman gitu kan. Dia teman sekolah saya, dia teman kampus saya ya kan, dia teman ngaji saya gitu kan, atau dia seangkatan dengan saya. Nah perlu juga memang di antara dua unsur ini tadi, yang pertama ya golongan yang memang Gen Z pacaran, kemudian yang kedua friendly,
mengetahui ataupun mengenal Islam lebih dalam lagi. Ya, artinya apa? Ngaji lagi gitu loh. Artinya yang belum ngaji ayo ngaji, yang sudah ngaji diistiqomahkan gitu loh. Pilih dan carilah ustadz-ustadz yang memang kalian gemari, senangi, selagi itu lurus, dan banyak ustadz-ustadz muda yang menjelaskan hal-hal seperti ini, ataupun ustadz-ustadz muda yang memang terjun di tengah-tengah Gen Z kan banyak. Ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Felix Xiao ya kan. Mungkin masukan ataupun pencerahannya lebih ngena untuk Gen Z ya kan. Kalau misalnya Gen Z nggak mau datang ke kiai-kiai yang memang sepuh gitu kan, memang bahasanya agak berat, bisa datang ke ustadz-ustadz muda dan banyak gitu. Artinya apa? Mulai berubah ya kan, sedikit demi sedikit berhijrah gitu kan. Yang tadi pacaran ayo tinggalkan, kemudian yang udah nggak pacaran, yang masih friendly, coba diatur batasannya supaya tahu batasan dalam Islam itu seperti apa, interaksi laki-laki dengan perempuan gitu. Sebagaimana yang tadi disampaikan kamu kan, ada batas-batasannya, baik dari pendidikan dibolehkan ya kan, kemudian kesehatan, muamalah. Nah, di luar itu kita perlu berhati-hati gitu loh terhadap yang namanya interaksi. Terutama adalah laki-laki gitu kan. Karena ketika terjadi sebuah pandangan itu kan, laki-laki dan perempuan, akhirnya dari pandangan itu kan turun ke hati. Ya, pandangan turun ke hati. Akhirnya apa? Nanti tumbuh benih-benih cinta di situ. Akhirnya setan mulai menghasut sedikit demi sedikit di situ kan. Ya, awalnya coba chat gitu kan, nanya kabar. Akhirnya besok nanya kabar tentang makan, nanya apa lagi, udah ngerjain PR atau belum gitu kan. Hal-hal biasa nanti lebih daripada itu. Dan perempuan juga sama. Dalam arti apa? Dalam arti tidak kemudian terlalu menor ataupun tidak kemudian terlalu memperlihatkan dirinya gitu loh di hadapan laki-laki banyak gitu. Menjaga, artinya saling menjaga antara laki-laki dan perempuan supaya tidak timbul interaksi-interaksi yang tadi kita tidak inginkan. Mungkin itu. Iya, Masya Allah ya. Ini adalah contoh Gen Z yang benar-benar sudah ngaji ini seperti ini. Tahu persis apa yang harus dilakukan, tahu persis bagaimana menyikapi kondisi yang saat ini. Memang berat karena lingkungan sangat tidak mendukung untuk kita taat kepada Allah ya. Spesifiknya dalam hal pergaulan. Akan banyak hal-hal yang akan kita korbankan. Misalnya ada perasaan nggak enak karena teman sendiri. Ada perasaan nanti dicap sombong. Ada perasaan yang nanti dijauhi teman-teman. Ada perasaan nanti dicap soleh, sok suci dan lain sebagainya. Karena lingkungan tadi, lingkungan yang sangat tidak mendukung gitu. Nah, karena itu kalau lingkungannya sudah seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah kita pasrah aja gitu kan? Tidak ya. Tadi sudah banyak disarankan juga oleh Kang Rijal bagaimana yang harus dilakukan gitu. Salah satunya adalah dengan ngaji. Ya, merenung juga gitu ya. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjerumus di dalam pergaulan yang bertentangan dengan syariat Allah. Kang Majid, pengalaman Kang Majid dan juga catatan Kang Majid bagaimana nih dengan interaksi lawan jenis sehingga kita semua benar-benar bisa menjaga ya tidak terjerumus baik itu dari Gen Z ataupun milenial atau bahkan orang tua sekalipun ya yang namanya pergaulan itu kan tidak hanya di luar sekolah atau di luar rumah ya di kantor kan sering kita jumpai ada kasus-kasus perselingkuhan ya kan di tempat kerja dimanapun ya ketika di situ sudah terjadi campur baur laki-laki dan perempuan ya nah itu tadi benih-benih itu akan muncul di mana kalau satu sama lainnya sudah mulai saling cerita, saling curhat ya udah apalagi perempuan diajak cerita, diajak curhat itu kayak mendapat perhatian gitu ya mungkin nggak dapat di rumah oleh suaminya gitu ya di luar kok ini perhatian banget ini mudah untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan. Kang Majid, catatannya dong bisa disampaikan ke sahabat ngaji ID semua. Silahkan. Baik sekarang ya jadi untuk batasan-batasan itu memang sangat miris sekali ya di zaman sekarang ini karena memang banyak sekali pergaulan-pergaulan yang merana ke zina dan nauzubillah min dzalik ya terlebih
orang yang sudah menikah tetapi serong sana sini gitu dengan alasan suaminya pulangnya sebulan sekali kayak gitu ya, dengan alasan bosan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi memang harus ada dakwah di tengah-tengah masyarakat bahwasanya memang ini loh kalau ikhtilat itu seperti ini. Ya bahkan ada yang terjadi adalah pembunuhan gitu ya. Banyak yang menjadi kriminal kayak gitu ya. Karena itu ya, karena batasan-batasan itu. Ya di dalam Islam memang sangat jelas sekali ya mengatur tentang batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Bukan hanya di Gen Z tetapi melainkan untuk semua gitu ya. Ya kecuali yang belum balik kayak gitu. Karena apa? Karena memang tadi yang telah disebutkan sama-sama itu ya seperti itu jadinya sekarang. Ya jadi banyak yang seolah-olah itu yang bahaya itu dia melakukan seperti itu tuh tapi kayak biasa aja gitu. Kayak gitu ya, kayak udah biasa aja karena apa? Karena dia merasa saudaranya atau lingkungannya atau teman-temannya itu nggak negur gitu, nggak menasehati gitu. Itu sangat miris sekali ya, karena apa? Mungkin di antara mereka dengan temennya itu sama-sama nggak tahu, gitu ya. Jadi yang tadi antum sebutkan itu adanya ustadz-ustadz muda itu ya memang sangat bagus banget ya, itu untuk Gen Z gitu. Karena apa? Karena kita kalau kita kalau Gen Z itu ngaji dari mudanya itu insya Allah dewasanya tuh udah nggak selingkuh lagi, dia udah ngerti kayak gitu ya. Tetapi kalau sudah eh udah dewasa gitu, dia untuk melakukan hal seperti itu kan perlu waktu juga ya, perlu waktu lama. Karena apa? Karena untuk mengubah kebiasaan sehari-hari itu susah ya, susah gitu. Seperti halnya memang pacaran gitu, pacaran itu aduh gitu. Ada yang gelisah orang tua ketika anaknya malam minggu nggak diapelin tuh gelisah, kan aneh ya kayak gitu ya. Disangkanya nggak laku dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi memang di sisi lain itu memang harus ada dakwah di tengah-tengah masyarakat, maksudnya yang tahu gitu ya, dai-dai muda yang tahu itu ayo gitu ya bersama-sama bergerak untuk dalam forum-forum apa, ngaji apa gitu yang berkaitan dengan itu gitu. Kalau misalkan yang udah lebih dewasa itu lebih ke parentingnya ya kan, yang bagaimana dia mengatasi diri dia sendiri, suami, istrinya atau anaknya itu kan perlu. Dia yang ngeziat itu tadi bisa ke Ustadz Hanan Hataki, bisa ke Ustadz Felix dan Ustadz muda lainnya banyak ya gitu. Jadi memang untuk membiasakan aja gitu, membiasakan kita itu berbaur di tengah-tengah masyarakat yang dimana cara penyampaiannya itu juga sesuai dengan genjer dia, maksudnya sesuai dengan apa sih namanya, kalau misalkan orang tua bahasanya harus lebih santun, kalau Gen Z bahasanya ya bahasa dia gitu, bahasa mereka kayak gitu, biar saling mengena. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Kang Majid ya atas catatan kritis tambahannya. Ada satu poin yang penting yaitu dakwah ya. Bagaimanapun mungkin sahabat ngaji ID ya, Gen Z dan yang lainnya mungkin ada juga yang belum tahu ya. Ada juga mungkin yang belum sampai belum ngerti tentang pembatasan-batasan antara laki-laki dan perempuan ya, atau juga yang sudah tahu tapi karena faktor lingkungan jadinya lupa akan batasan-batasan tersebut. Nah, butuh sesuatu, butuh yang ada yang mengingatkan mereka itu. Kalau udah dirangkul, diingetin mungkin sekali dua kali mesti belum cukup, kalau terus diingetin, diajak gitu ya kepada yang baik-baik ya, termasuk tadi itu untuk ngaji, untuk belajar dan lain sebagainya, insya Allah mau gitu. Itulah episode kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau masih bingung boleh tanya-tanya di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.